Well, our climate editor Justin Rowell is here with me. And Justin, the UN has produced many reports on climate change, but surely this is the strongest yet. I think it is. I think what we're seeing here, in a sense, is the UN grabbing the world by the shoulders and shaking it, saying, don't you get it? You know, time is really running out. You have to act now. More than a dozen people have died in India in the past 2 months due to a severe heat wave. Experts blame high temperatures driven by climate change. The agency said that global warming likely contributed to the flooding in Japan. Combating climate change is no longer Greenland is Chinese Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses. Misalnya, dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang memiliki musim salju atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Panasnya matahari yang masuk lewat atap kaca itu sebagian dipantulkan keluar atmosfer, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Contoh lainnya, bayangkan ketika kamu berada di dalam mobil yang sedang parkir di bawah teriknya matahari dan kaca mobilmu dalam keadaan tertutup. Panas yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam mobil. Hal itu mengakibatkan suhu di dalam mobil lebih tinggi daripada di luar. Saat proses terjadinya efek rumah kaca, ada gas yang keluar lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen, dioksida, dan beberapa gas lainnya yang merupakan reaksi alami industri. Reynald di kelas 10J, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global, yang dimana pemanasan global atau global warming merupakan peningkatan suhu rata-rata yang ada di permukaan bumi dan juga di laut dan diproyeksikan akan terus terjadi. Mayoritas kenaikan suhu yang diamati sejak pertengahan abad ke-20 disebabkan oleh konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat secara tinggi ataupun tajam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga tentang perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim mengacu kepada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Revania Damian Huta Barat, saya akan menjelaskan apa itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut dengan gas rumah kaca. Sekian, terima kasih. Saya Nova Lubeb, saya akan menjelaskan efek rumah kaca disebabkan meningkatnya konsentrasi gas, karbon dioksida, dan gas-gas lain di atmosfer. Meningkatnya konsentrasi gas CO2 disebabkan banyaknya penggunaan bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain yang melebihi kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin. Saya akan menjelaskan tentang rumah kaca. Efek rumah kaca yang berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global, di mana suhu bumi akan naik secara signifikan, yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairkan es batu, rusak ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang ekstrim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nuraira. Di sini saya akan menjelaskan solusi untuk mengurangi efek rumah kaca. Di antaranya yaitu 1. Efisiensi penggunaan energi listrik dengan mematikan lampu yang tidak digunakan serta mencabut kabel yang tidak kita gunakan juga elektronik. Kita bisa mengurangi penggunaan listrik yang kita pakai. Kedua, mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Yang ketiga, mengelola sampah yang dihasilkan dengan mengolah sampah menjadi kompos dan memisahkan sampah organik dan non-organik. Contohnya, seperti makanan-makanan yang bekas kita makan, kita bisa mengelola sampah tersebut menjadi pupuk dan lain sebagainya agar bisa lebih berguna. Sekian dari saya, terima kasih.